Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nuwasil qira'atana min kitabi al-Ba'its al-Hadith bi syarhi ikhtisar ulumil hadith. Baik, al-an nadkhul fi an-naw' ats-tsani min anwa'i al-ahadith, ya, atau min ti'dadi anwa'il hadith al-madhkurah fi hadzal kitab. Sebagaimana kita sebutkan di awal dulu, bahwasanya kitab Al-Ba'itsul Hadits atau kitab syarah mukhtasar atau mukhtasar ulumul hadits yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini menyusun pembahasannya berdasarkan poin-poinnya, berdasarkan jenis-jenis hadis. Dimulai dari jenis hadis yang paling harus diterima, yaitu hadis sahih. Kemudian beliau akan masuk ke hadis hasan, dan nanti hadis dhaif, dan begitu seterusnya sampai 65 jenis nanti. Nah, maka jenis yang pertama sudah selesai kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hadis sahih. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu al-hasan. Dan ini merupakan pembahasan yang pengertiannya itu paling susah untuk ditemukan. Hadis hasan ini adalah hadis yang istilah hasan itu paling susah untuk kita tentukan apa patokannya. Hadis itu dikatakan hasan. Maka sering kita dengar istilah hasan sahih. Bagaimana bisa dia hasan sekaligus sahih? Karena apa? Karena hasan itu adalah sesuatu yang nisbi, yang relatif. Bagi Umar ini hasan, bagi Zaid ini sahih. Jadi patokannya kemana gitu? Tolak ukur bakunya itu di mana? Itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Al-hasan secara bahasa adalah diddu al-qabih, lawan dari al-qabih. Husnu, al-husn bimana al-jamal, keindahan. Adapun dalam istilah ahli hadis akan ada pengertiannya nanti. Kemudian di sini dikatakan wa huwa fil ihtijaj bihi kas-sahihi indal jumhur. Ini maksudnya apa hukum berhujjah dengan hadis hasan. Hal yuhtaju bil hadisil hasan, begitu. Apakah hadis hasan itu boleh kita jadikan untuk hujjah? Maka kata di sini dinukilkan pendapat jumhur bahwasanya al-ihtijaju bihi kas-sahih, berarti boleh kita berhujjah dengannya sebagaimana kita berhujjah dengan hadis yang sahih. Baik. Jadi sebelum penulis di sini menjelaskan kepada kita apa itu hadis hasan, beliau mulai dengan menyebutkan hukum dari hadis hasan. Apa hukum hadis hasan? Hukumnya adalah boleh dijadikan hujjah. Baik. Kemudian beliau mengatakan di situ indal jumhur. Indal jumhur. Kalau dikatakan indal jumhur, apa yang antum pahami? Bahwasanya ada orang yang menyelisih berarti. Berarti ada orang yang menyelisih. Berarti ada orang yang mengatakan hadis hasan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Jadi ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi itu adalah pendapat yang khilafu al-jumhur. Baik. Jadi bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Salah dan dari ulama-ulama yang lain bahwasanya para ulama itu sampai ke derajat ijma, sampai ke derajat ijma. Tentunya di sini sebagaimana kita bahas di usul fikih, tidak mungkin sampai ke derajat ijma kalau sampai masih ada yang menyelisihinya. Jadi secara zahir, bahwasanya mayoritas ulama begitu. Kalau kita melihat secara sekilas, mayoritas ulama itu mereka berijma memang atas hadis hasan itu boleh dijadikan sebagai hujjah. Baik. Wa hadha an-naw' lamma kana wasatan baina as-sahihi wad-dha'ifi fi nadhari an-nadhir la fi nafsi al-amr, asara at-ta'biru anhu wa dhabtuhu ala katsirin min hadhihi as-sina'ah, min ahli hadhihi as-sina'ah. Nah, itu dia. Karena jenis ini, maksudnya jenis hasan ini maksudnya hadza nau' di sini maksudnya hasan. Lamma kana wasatan, karena dia itu berada di pertengahan di antara sahih dan dhaif. Kalau sahih itu kita analogikan putih, dhaif itu hitam, maka hasan ini abu-abu. Jadi lebih rumit untuk menentukannya, gitu kan?
Ini adalah masalah yang abu-abu di sini, baina-baina. Ya. Fi nadharin nadhir. Jadi kalau kita menadhir nadhir bermakna fi nadhari nahnu, ya, kita yang menilai suatu hadis itu hasan, itu maksudnya nadharin nadhir di sini. La fi nafsil amr, bukan karena hadis hasan itu susah untuk untuk dibedakan, bukan. Untuk mendeskripsikan yang susah. Hadis hasan itu ada gampang, tahu kita ini hadis hasan. Tapi untuk mendeskripsikan itu susah. Ya, maka dikatakan di sini asrat ta'bir, asra bermakna sa'uba, ya. Asir bermakna sa'bun, ya. Nah, susah untuk ditakbir, susah untuk dideskripsikan. Wadabtuhu, susah untuk didabat, untuk dipastikan. Ala katsirin min ahli hadis sina'ah, ya, para ahli ilmu di dalam bidang ilmu hadis ini. Ahli hadis sina'ah maksudnya al-muhaddisin di sini. Ya. Wadzalika li'annahu amrun nisbi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini adalah perkara yang nisbi, nisbinya relatif. Bagi antum, ya, 500.000 itu banyak, tapi bagi orang lain belum tentu begitu. Ini adalah perkara yang nisbi. Syai'un yang yanqadihu indal hafiz rubbama taqsuru ibaratuhu anhu. Ya, ini adalah sesuatu yang qadih, diqadahkan, ya. Ya, dianggap sebagai suatu yang fatal bagi orang yang hafiz. Hafiz itu orang yang banyak meriwayatkan hadis atau hadis-hadis yang diketahui lebih banyak daripada yang tidak. Jadi maksudnya dia menguasai mayoritas hadis, kebanyakan hadis. Dan bagi mereka, bagi para hafiz itu, hadis hasan ini adalah sesuatu yang qadih. Yang qadih itu artinya dia turun derajat loh. Ya. Karena hasan ini kan sebenarnya setingkat di bawah sahih kan. Ya, kalau antum baca atau lihat di hadis di kitab-kitab mustalah level dasar, kitab misalkan syarah-syarah Baiquniyah, ya, disebutkan hadis hasan itu, ya, syaratnya pembedanya dengan hadis sahih hanya pada syarat kekuatan hafalan perawinya. Dari situ doang. Kalau lemah hafalan perawinya, ya, tidak terlalu dobit dia, maka dia hadisnya hasan. Kalau dobit banget, maka dia sahih. Adapun dari sisi ittisalus sanad, kemudian dari sisi diriwayatkan oleh adil dan siqah, itu sama, derajatnya sama dengan hadis sahih. Pembedanya hanya satu titik doang, ya, lemah di hafalan perawinya. Baik. Rubbama taqsuru ibaratuhu anhu. Baik. Sekarang kita lihat catatan kakinya. Undur kitabai an-nukat ala nusatin nadhar wa kitabi, an-nukat ala nusatin nadhar wa manaqaltu an syekhina al-Albani haula hadzal amri. Ini berarti kalamnya Syekh Ali Hasan, ya. Baik. Wa qad tajassama katsirun minhum haddahu. Ya, tajassama artinya ikhtara. Ya. Banyak dari para ulama itu memilih hadda. Hadda bi mana ta'rif. Ya, misalkan ta'rif yang dipilih oleh Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan dan di dalam Mukhtasar Al-Mundhiri. Beliau mengatakan hadis hasan itu adalah ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu, yang diketahui makhrajnya. Apa itu makhraj? Sumbernya, ya, dari mana hadis itu berasal. Washtahara rijaluhu, dan ketahuan dan terkenal siapa para perawinya. Rijaluhu nabi mana rawi, ya. Jadi sanadnya jelas dan tahu kita dari mana sumber hadis ini, ya, asalnya dari mana begitu. Ya, jadi syarat yang ditetapkan oleh Al-Khattabi dalam pengertian ini simpel sekali, ya, tasahul sekali di sini. Yang penting makhrajnya ketahuan dan rijalnya juga ketahuan, sudah hadis hasan berarti. Paham, ya? Nah, ini kan berarti dhaif juga masuk ke sini berarti. Ini pengertian yang masih longgar sekali. Syarat sebuah pengertian dikatakan benar itu adalah labudda an yakuna jami'an mani'an. Ya, ini pengertian yang tidak jami' dan tidak mani di sini. Nah, jadi Al-Khattabi mengatakan seperti ini pengertian. Ini pengertian yang pertama yang kita bawa. Nanti kita akan lihat bagaimana penulis di sini membantah pengertian ini. Baik. Nah, jadi kita punya berapa mazhab nanti dalam menyebutkan pengertian hadis hasan ini. Ya, kita ambil pengertiannya Al-Khattabi dulu. Nanti kita akan ambil pengertian-pengertian yang lain. Jadi pahami metode di sini, ya. Kita sedang bahas pengertian ini, dan pengertian ini nanti
penulis bawakan satu persatu pengertian ini, kemudian diintiqad satu persatu. Intiqad itu artinya dibantah satu persatu. Ada ya? Pengertiannya Al-Khattabi sekarang kita mulai. Ya, sampelnya sekarang pengertian Al-Khattabi. Ya, sekarang kita lihat ya, penulis akan membantahnya dari sisi apanya. Qultu ya wa alaihi qala wa alaihi madaru aktsaril hadits wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Ya. Jadi wa alaihi madaru aktsaril hadits wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Qala di sini maksudnya qala siapa di sini? Qala Al-Khattabi ya. Khattabi mengatakan wa alaihi madaru aktsar ahli hadis ya. Ya, hadis hasan menurut beliau adalah yang merupakan pusat dari mayoritas hadis. Maksudnya apa pusat mayoritas hadis? Kebanyakan hadis itu hadis hasan gitu. Ya, kebanyakan hadis hasan. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Ini adalah hadis yang banyak digunakan oleh mayoritas ulama, begitu juga banyak digunakan oleh ya mayoritas fuqaha gitu ya. Nah, jadi menurut Al-Khattabi hadis hasan itu lebih banyak daripada hadis-hadis jenis hadis yang lain. Qultu fa in kana al-mu'arrafu huwa qawluhu ma'urifa makhrajuhu wa ishtahara rijaluhu fal hadisus sahih kadzalik bal wa dhaif. Nah ini dia. Ya. Nah, qultu di sini Ibnu Katsir mengatakan kalau pengertian Al-Khattabi itu bahwasanya hadis hasan adalah ma'urifa makhrajuhu wa ishtahara rijaluhu, maka ini pengertian yang tidak jami' dan tidak mani'. Limadza? Li'anna al-hadis sahih kadzalik wa hadis bal hadis dhaif kadzalik aidan. Hadis dhaif itu kan ketahuan dari mana sumbernya. Ya, ketahuan dari mana sumbernya. Dan ketahuan juga perawinya siapa saja. Ya, akan tetapi kan patokannya bukan ke situ, ketahuan apa tidaknya, ya. Nah, taib. Jadi di sini tasahul sekali di sini. Wa in kana baqiyatu ya al-kalam min tamamil had falaysa hadha alladhi dzakarahu musallaman lahu anna aktsarul hadithi min qabilil hisan wala huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Ya. Nah, ini. Beliau mengatakan ini Ibnu Katsir ya. Seandainya perkataan selanjutnya qala wa alaihi madar tadi, paham ya? Pertanyaan yang tanyakan tadi perkataan siapa itu? Seandainya perkalimat selanjutnya itu merupakan lanjutan dari pengertian hadis hasan menurut Al-Khattabi, ya, maka ini juga tidak bisa kita terima, kata Ibnu Katsir. Paham ya? Ya. Dia mengatakan falaisa hadzal ladzi dzakarahu musallaman lahu. Artinya nggak bisa diterima juga seandainya pengertian itu masih ada lanjutannya yang tadi itu. Anna aktsarul hadits min qabilil hisan. Ya, jadi Al-Khattabi seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya mayoritas hadis itu merupakan hadis-hadis al-hisan, itu jamak dari hasan. Ya, enggak begitu. Wala huwal ladzi yaqbalu aktsarul ulama wa yastamiluhu amatul fuqaha. Kata Ibnu Katsir tidak seperti itu. Siapa yang bilang bahwasanya mayoritas hadis itu adalah hadis hasan? Tidak begitu kata beliau. Tidak juga hadis hasan adalah yang paling banyak digunakan oleh para ulama dan para fuqaha. Baik. Kemudian ta'rifut Tirmidzi lil haditsil hasan. Sekarang kita masuk ke pengertian ya, hadis hasan versi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kenapa kita ambil pengertian beliau ini? Karena hanya Imam Tirmidzi yang pertama kali atau hanya beliau sampai sekarang yang menggunakan istilah hasan sahih itu. Ya, kalau nanti antum baca ada hadal hadis hasanun sahihun, nah itu berarti yang menghukuminya adalah Tirmidzi. Hanya Imam Tirmidzi yang punya metode berbeda dalam mengatakan hadis itu hasan sahih. Qala Ibnu Shalah di dalam kitab beliau Ulumul Hadis, wa ruwina anit Tirmidzi annahu yuridu bil hasan an la yakuna fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib wa la yakuna haditsan syadzan yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalika an sahabiyil hadits nafsihi aw an ghairihi minas sahabah. Jadi Ibnu Shalah menukilkan, beliau mengatakan ruwina anit Tirmidzi, kami diriwayatkan dari Tirmidzi. Jadi beliau mendengar dari guru-guru beliau, Ibnu Shalah mendengar dari guru-guru beliau nyambung sampai ke Imam Tirmidzi, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis hasan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis yang
di dalam sanadnya itu tidak ada orang yang dituduh berdusta atau dicurigai berdusta. Paham maksudnya ya? Jadi orang-orang yang thiqah semua berarti. Wala yakuna haditsan syadzan. Juga hadis itu bukan hadis yang syadz. Syadz itu masih ingat pengertian syadz? Ya. Syadz itu adalah mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Hadis syadz itu adalah hadis yang menyelisihi orang yang thiqah menyelisihi orang yang lebih thiqah dari dia. Ya, jadi ada orang yang thiqah meriwayatkan hadis. Ternyata hadisnya ini menyelisihi orang yang lebih thiqah, misalkan menyelisihi imam misalkan, maka ini hadisnya syadz. Dan hadis syadz itu ya, kalau ada syadz maka dia tidak bisa dikatakan hadis sahih. Paham ya? Syarat hadis itu dia harus selamat dari as-suzuz. As-suzuz wal illah al-qadihah. Ya, suzuz ini enggak boleh. Kalau hadis sahih enggak mungkin ada syadznya. Baik. Nah, jadi kata Imam Tirmidzi, selama hadis tersebut sanadnya tidak ada orang yang dicurigai berdusta dan tidak juga hadisnya adalah hadis yang syadz, yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, ya, dan diriwayatkan dari lebih dari satu sisi, maksudnya dari sahabat yang lain, ya, maksudnya ada jalur-jalur yang mendukungnya. Apa maksudnya di sini ya? Jadi bukan hanya satu jalur. Nah, jadi yang mendengar hadis itu lebih dari satu sahabat, gitu. Ya, nahwu dzalik sini naib fa'il dari kata yurwa tadi. Nah, jadi selama dia memenuhi 3 syarat ini, ya, kata Imam Tirmidzi, maka itulah yang dimaksud dengan hadis hasan. Syarat yang pertama, sanadnya tidak boleh ada orang yang berdusta. Dituduh berdusta saja tidak boleh, apalagi dia beneran pendusta. Yang kedua, hadisnya tidak boleh syadz. Yang ketiga, ada jalur pendukung lainnya dari jalur para sahabat. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka dia dikatakan hadis hasan, kata Imam Tirmidzi. Wa hadza idza kana qad ruwiya 'an Tirmidzi annahu qala fa fi ayyi kitabin lahu qala wa aina isnaduhu an. Nah, maka bantahan di sini oleh Ibnu Katsir, wa hadza, kalau memang benar ini adalah perkataan Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, karena Ibnu Salah tadi kan mengatakan ruwina kan, diriwayatkan kepada kami, kepada Ibnu Salah maksudnya. Kalau ini benar diriwayatkan kalau benar ini adalah perkataan dari Imam Tirmidzi, di kitab apa Imam Tirmidzi ngomong begini, dan sanad kepada Imam Tirmidzi ada apa tidak begitu? Ya, sanadnya ada apa tidak di situ? Ya, baik, kita lihat catatan kaki di situ. Qauluhu fa fi ayyi kitabin qalahu ila akhirih raddahu al-Iraqi fi syarhihi. Ya, ini juga dibantah sama al-Iraqi dalam syarah beliau. Faqala wa hadzal inkaru ajibun fa innahu fi akhiril ilal allati fi akhiril jami' wa hiya dakhilatun fi sama'ina wa sama'il munkir lidzalika wa sama'in nas. Baik. Jadi kata al-Iraqi justru bantahan Ibnu Katsir ini mengherankan gitu. Ini adalah bantahan yang mengherankan dari Ibnu Katsir. Karena perkataan Imam Tirmidzi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Salah itu ada di dalam akhir kitab Al-Ilal, yaitu di akhir dari kitab Al-Jami', ya. Begitu juga di dalam kitab Syarah Ibnu Rajab. Wa hiya dakhilatun fi sama'ina. Ya, bahkan Al-Iraqi juga mengatakan mendengar dengan telinganya sendiri, ya. Wa sama'il munkir lidzalika wa sama'in nas. Bahkan orang yang mengingkari Imam Tirmidzi pun mendengar perkataan ini. Ya, bahkan juga manusia secara umum juga mendengar perkataan ini. Maksudnya mayoritas thalabul ilmi mendengar. Tsumma dzakara ittisalaha linnas min tariqi Abdul Jabbar bin Muhammad al-Jarrahi an Abil Abbas al-Mahbubi sahibut Tirmidzi, ya, wa huwa rawi as-sunan anhu, ya, wa annaha lam taqa li katsir minal magharibah alladziina tasat ilaihim riwayatul Mubarak bin Abdul Jabbar as-Sayrafi wa laysat fi riwayatihi an Abi Ya'la Ahmad ibn Abdul Wahid wa laysat fi riwayatihi an Abi Ali as-Sinji wa laysat fi riwayatihi an Abil Abbas al-Mahbubi sahibut Tirmidzi qala thumma tasalat yani riwayatu Abdul Jabbar ibn Muhammad al-Jarrahi allati fiha al-ilal anhu bis sama'i ila zamanina bi Misra wasyam wa ghairihima minal biladi al-islamiyah. Aqulu wa kalamu Tirmidzi thabitun fi sunanihi al-matbu'ah
jilid yang kedua halaman 340 cetakan Baulak. Nassuhu, adapun bunyi aslinya dari perkataan Imam Tirmidzi ini, ya, ma dzakarna fi hadzal kitab haditsun hasanun fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana. Ini ke bawah ini penting nih. Ya, kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib wa la yakunul haditsu sadan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik wa huwa indana haditsun hasan. Ini kan jelas sekali kan? Ya, jelas sekali, cuma beda redaksi sedikit saja di situ. Jadi bantahan Ibnu Katsir tadi bisa jadi Ibnu Katsir belum ketemu dengan perkataan Imam Tirmidzi ini. Ya, baik. Kenapa? Yang membantahin. Ini Syekh Ali yang mengatakan. Ya. Bukan Afwan, Syekh Ahmad Syakir ya. Syekh Ahmad Syakir mengatakan. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan penukilan Ibnu Shalah itu keliru, gitu kan? Imam Tirmidzi nggak pernah ngomong begitu. Ya, perkataan Ibnu Katsir ini, bantahan Ibnu Katsir kepada Ibnu Shalah itu dibantah lagi sama Al-Iraqi. Ya. Nah, kemudian dibantah lagi sama Syekh Ahmad Syakir di sini. Syekh Ahmad Syakir mengatakan, bantahan perkataan Imam Tirmidzi itu ada memang sebagaimana dikatakan Ibnu Shalah, ada dalam Sunan Tirmidzi. Ya, cetakan Bulak itu ya, yang bunyi perkataannya adalah wa madzakarna fi hadzal kitab maksudnya Sunan Tirmidzi ya. Di dalam Sunan Tirmidzi sendiri ada kata-katanya. Ya, lantas bagaimana Imam Ibnu Katsir atau Al-Hafiz Ibnu Katsir tidak membaca perkataan ini? Gitu maksudnya. Jadi ajib kata beliau. Wa qala al-Iraqi ba'da naqli ibarati Tirmidzi. Kemudian Al-Iraqi mengatakan setelah menukilkan perkataan Tirmidzi tadi di dalam kitab apa ini tadi? Dalam syarahnya ya, syarah Al-Iraqi ya. Ya. Jadi Al-Iraqi mengatakan setelah menukilkan pendapat Tirmidzi itu, faqayyada at-Tirmidzi tafsir al-Hasan bima dzakarahu fi kitabih al-Jami' faladzalika qala Abul Fatah al-Ya'muri fi syarhi at-Tirmidzi innahu law qala qail inna hadha inna mastalaha alaihi at-Tirmidzi fi kitabih hadha wa lam yakun lahu istilahan aman kana lahu dzalik fa ala hadha la yunqalu an at-Tirmidzi haddul haditsil hasan bidzalika mutlaqan fil istilahil baik. Sebelum masuk ke sini ya, jadi yang mengatakan yang mendukung bahwasanya Imam Tirmidzi memang pernah mengatakan perkataan tadi, pengertian hasan tadi, ya, diantaranya adalah sahibnya Imam Tirmidzi sendiri, ya, sahabatnya, yaitu siapa tadi namanya, Abul Abbas Al-Mahbubi. Abul Abbas Al-Mahbubi ini beliau mengatakan hal yang sama, yang bahwasanya memang benar Imam Tirmidzi ngomong begitu, gitu. Ya. Dan si Abul Abbas Al-Mahbubi ini dialah yang meriwayatkan Sunan Tirmidzi nanti, ya, yang meriwayatkan Sunan Tirmidzi itu. Nah, begitu juga nanti ada riwayat dari Abdul Jabbar. Semua mereka sepakat bahwasanya memang benar bahwasanya Imam Tirmidzi mengatakan begitu. Kemudian kita ambil catatan kaki yang ini. Al-Iraqi setelah menukilkan Imam Tirmidzi tersebut, dia mengatakan innahu law qala qail, ya, seandainya ada yang mengatakan begini, sesungguhnya inna mastalaha alaihi Tirmidzi fi kitabi hadza wa lam yakulhu istilahan aman. Istilah yang dipakai oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi mengatakan hasan sahih, ya, itu adalah istilah yang digunakan oleh Imam Tirmidzi, luang lingkupnya kecil, hanya di kitab beliau saja. Beliau tidak memaksudkan istilah ini untuk dipakai secara umum. Paham maksudnya ya? Beliau tidak masukkan begitu. Walam yakulhu istilahan aman. Maka kalau ada mengatakan begini, ini pendapat yang benar kata Al-Iraqi. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya istilah hasan sahih itu ya memang khusus oleh Imam Tirmidzi ditaruh di kitabnya saja, bukan untuk menghukumi hadis di kitab-kitab yang lain, maka ini adalah pendapat yang benar. Ya, paham ya? Jadi ini ibaratnya ya, Sunan Tirmidzi ini kan ibarat rumahnya, wilayahnya Imam Tirmidzi, gitu kan? Wilayahnya beliau menyusunnya. Jadi serah-serah beliau mau pakai istilah versi beliau, gitu maksudnya. Ya, jadi nggak boleh dipakai untuk menghukumi hadis-hadis di kitab-kitab yang lain. Ya, baik. Kita kembali ke nasnya. Baik. Jadi
tadi Ibnu Katsir membantah itu. Kemudian sudah kita bantah juga bantahan Ibnu Katsir tadi. Wa in kana fuhima min istilahihi fi kitabihi al-Jami'. Al-Jami' maksudnya Sunan Tirmidzi ya. Falaysa dzalika bisahih fa innahu yaqulu fi katsir min al-ahadits hadza haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Itu juga di sini. Ya, wa in kana fuhima min istilahi fi kitab al-Jami' falaysa dzalika bisahihin. Jadi ini perkataan Ibnu Katsir lanjutannya ya. Ya, beliau mengatakan kalau memang itu yang dipahami dari istilah yang digunakan di dalam Sunan Tirmidzi oleh Ibnu Katsir, ya, falaysa dzalika bisahih, itu kurang tepat ya. Fa innahu yaqulu fi katsir minal ahadits, karena Imam Tirmidzi sering mengatakan begini, hadza haditsun hasanun gharib. Hasanun gharib. Hasanun gharib, padahal yang dikatakan Ibnu Shalah itu hasan saja. Ini ada tambahan hasan gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Ya, beliau mengatakan gharib karena beliau nggak mengetahui kecuali dari satu jalur saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istilah hasan sahih itu khusus untuk Imam Tirmidzi saja di dalam Sunan Tirmidzi, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau memakai istilah ini untuk hadis-hadis yang lain, ya, itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena yang pertama, yang masyhur untuk menggunakan istilah ini hanyalah Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan itu. Makanya kalau antum dengar ada hadis nanti dihukumi hasan sahih, berarti sumbernya dari Sunan Tirmidzi, begitu. Jelas ya? Baik. Itu pengertian yang kedua, ya. Pengertiannya Imam Tirmidzi. Yang pertama tadi pengertiannya Al-Khattabi. Kemudian ta'rifatun ukhra lil hasan, pengertian-pengertian lain. Ya, yang pertama adalah qala Syekh Abu Amr ibn Salah rahimahullah, pengertiannya Syekh Abu Amr ibn Salah dalam kitab beliau. Ya, wa qala ya ba'du al-mutaakhirin, ya. Beberapa ulama mutaakhirin, ulama belakangan, ya. Ya, siapa maksud dengan ulama belakangan di sini? Al-Iraqi di dalam syarah Ibn Salah mengatakan aradal musannif bi ba'dil mutaakhirin Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nah, disebut dengan mutaakhirin oleh Ibn Salah di situ adalah Ibnul Jauzi. Fa innahu qala hakadha fi kitabaihi al-mawdu'at wal ilal al-mutanahiyah. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Aid fil Iqtirah, inna hadha laysa madbutan bi dhabitin yatamayyazu bihi al-qadrul muhtamal min ghairihi. Qala wa idza taraba hadzal wasfu lam yahsul at-ta'rif al-mumayyiz lil haqiqah. Baik. Jadi al-muhim ya ba'dul mutaakhirin, ya, mereka punya pendapat atau pengertian yang berbeda ya tentang apa yang dimaksud dengan hadis hasan ini. Jadi kata mereka, hadis hasan adalah al-haditsul ladzi fihi dha'fun qaribun muhtamalun huwal hadisul hasan wa yasluhul amalu bihi. Ya, hadis yang ada kelemahan di dalamnya, qaribun muhtamal, ya, tapi ya kelemahannya itu masih muhtamal, ada kemungkinan dia untuk menjadi sahih, itu maksudnya. Paham ya? Jadi dhaifnya nggak terlalu parah gitu, masih bisa ditolong lah istilahnya. Huwal haditsul hasan, inilah yang disebut dengan hadis hasan. Wa yasluhul amalu bihi, dan boleh untuk kita beramal menggunakan hadis yang seperti ini. Ini perkataannya siapa ini? Ya, perkataannya Ibnul Jauzi, dinukilkan oleh Ibnu Salah. Tsumma qala Syekh wa kullu hadha mustabhamun la yashfil ghalila wa laysa fi ma dzakarahu at-Tirmidzi wal Khattabi ma yafsil hasan anis sahih. Tsumma qala Syekh, ya. Syekh di sini maksudnya siapa? Ya. Ibnu Salah. La adri huna, siapa yang mengatakan perkataan ini? Tadi kan penukilan memang dari Ibnu Salah ya. Tapi Ibnu Salah tadi menukil dari Ibnul Jauzi. Ya, bisa jadi yang masuk hadisnya adalah Ibnul Jauzi. Ya, tapi kalau secara zahir, karena kita tahu Ibnul Jauzi itu kan dari perkataannya Al-Iraqi tadi ya. Ya, berarti bisa jadi juga ini adalah Ibnu Salah sendiri. Ya. Baik, karena kita karena tumben-tumben beliau mengatakan asy di sini. Biasanya kan dikatakan Ibnu Salah. Tsumma qala Syekh wa kullu hadza mustabhamun la yashfil ghalil. Pengertian yang seperti ini adalah pengertian yang mustabham, ya, mubham, ya, samar-samar, ya. La yashfil ghalil. La yashfil ghalil itu artinya tidak menghilangkan dahaga. Paham ya? Masih kayak kurang pas gitu dengarnya ya. Kayak ada yang ganjel gitu, ya. Walaysa fi ma dzakarahu at-Tirmidzi wal Khattabi ma yafsilul hasan anis sahih.
Kalau kita lihat dari pengertian yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi tadi dan pengertian sebelumnya, pengertian Al-Khattabi, nggak ada bedanya hasan sama sahih. Paham maksudnya? Ya. Jadi hasan ya sama dengan sahih kalau kita melihat pada pengertiannya At-Tirmidzi dan Al-Khattabi itu. Ya. Waqad am'antun nadhara fi dzalika wal bahtha fatanaqqa li wa tadaha anna al-hadits al-hasan qisman. Ya, kata Ibnu Katsir, am'antun nazar, fokus saya nih membahas ini. Ya, saya teliti masalah ini. Am'anan nazar itu istilah analogi bahasa kiasan ini ya. Artinya memicingkan mata, menajamkan mata. Jadi fokus di situ maksudnya. Ibnu Katsir fokus membahas ini. Maka kemudian jelas bagi beliau, kesimpulan beliau begini. Hasil penelitian beliau itu begini. Beliau menyimpulkan bahwasanya hadis hasan itu dua macam. Ya, berarti di sini pendapat yang ketiga ini. Pendapatnya siapa? Ibnu Katsir. Paham ya? Baik. Jadi kita sudah punya 3 pendapat tadi, ditambah sama Ibnu Katsir ini berarti 4 totalnya. Pendapat Al-Khattabi yang pertama sudah kita bantah juga tadi. Kemudian pendapatnya siapa tadi? At-Tirmidzi ya. Ya. Kemudian barusan itu pendapatnya Ibnu Jauzi sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Salah. Ya. Kemudian sekarang pendapatnya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir mengatakan tidak mengartikan langsung apa itu hadis hasan, karena bagi beliau hadis hasan itu ada 2. Baik. Yang pertama, ahaduhuma al-haditsul ladzi la yakhlu rijalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghairu annahu laysa mughaffalan katsirul khata' wala huwa muttahaman bil kadzib wa yakunu matnul hadithi qad ruwiya mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar. Baik. Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan versi beliau bagian pertamanya adalah hadis yang la yakhlu rijalu isnadihi. Para perawi sanadnya ya, itu ya tidak selamat dari yang disebut dengan masturin. Ya. Baik. Mastur ini kemungkinan yang dimaksud adalah apa namanya? kekurangan-kekurangan atau aib di situ. Baik. Qala Ibnul Mulaqqin fil Muqni fi hadha nadharun li'anna al-asahha anna riwayat al-mastur alladhi lam tatahaqqaq ahliyatuhu mardudah. Baik. Jadi mastur di sini pengertiannya itu ya, lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Nah, apa artinya lam tatahaqqaq ahliyatuhu? Keahliannya dalam masalah ini belum terkonfirmasi gitu. Ya. Jadi masih kita ragukan kemampuannya gitu sih. Ya. Masih diragukan kemampuannya. Nah, jadi hadis itu ada yang perawinya pasti dia adalah orang yang belum bisa kita terima keahliannya 100%, gitu maksudnya. Nggak terlalu pakar lah bahasa gampangnya ya. Nah, pasti hadis itu pasti ada orang-orang kayak gitu di dalam sanad hadis itu. Baik. Nah, tetapi lanjutannya di situ tadi di atas itu ghairu annahu laisa mughaffalan katsirul khata'. Nah, tapi ya memang ya walaupun dia lam tatahaqqaq ahliyatuhu, tapi dia itu ya tidak ghafil, tidak lalai, ya tidak banyak lupa maksudnya, katsirul khata', tidak banyak salahnya juga, ya wala huwa muttahaman bil kadzib. Berarti di sini kita lagi membahas sanadnya, orangnya kita lihat di sini ya. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir hadis itu semuanya ya nggak ada yang selamat dari orang-orang yang mastur ini. Mastur ini artinya yang lam tatahaqqaq ahliyatuhu tadi ya. Tapi meskipun dia mastur, dia itu bukan orang yang ghafil, bukan juga orang yang kasirul khata', bukan juga orang yang muttaham bil kadzib. Nah, baik. Kita lihat di apa namanya? Perkataan Ibnul Mulaqqin di catatan kaki tadi. Qala Ibnul Mulaqqin fil Muqni fi hadha nadharun. Ini perlu diteliti lagi perkataan ini kata beliau. Li'annal as-sahha, karena menurut Ibnul Mulaqqin yang paling sahih bahwasanya riwayatul mastur alladzi lam tatahaqqaq ahliyatuhu mardudah. Nah, yang riwayat orang yang mastur itu kata Ibnul Mulaqqin itu mardudah, tertolak. Ya. Tertolak riwayatnya. Fa kaifa yuj'al ma yarwihi min qismil hasan? Ya. Ya. Maka bagaimana dia menjadikan apa yang diriwayatkan oleh orang yang mastur itu sebagai bagian dari hadis yang hasan? Wa yunazzalu alaihi kalamut Tirmidzi, ya, wa laysa fi kalamihi ma yadullu alaihi likaunil ihtijaj lam yaqa bihi wahda. Ya, maka bagaimana kita katakan
kalam mastur, perkataan orang yang mastur itu bisa dijadikan sebagai dalil, ya, bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Padahal pendapat yang rajih mengatakan orang yang mastur itu pendapatnya mardudah. Ini sekali lagi adalah pendapat dari Ibnu Katsir. Jadi ketika kita mengatakan tadi tidak ada hadis yang selamat dari orang yang mastur, itu ya, bukan berarti ini adalah sepenuhnya benar. Paham ya? Baik. Wa yakunu matnul hadits, kita kembali ke atas. Wa yakunu matnul hadits qad ruwiya mithluhu. Syarat selanjutnya kata beliau tadi dari sisi sanadnya, sekarang dari sisi matannya. Matan hadisnya itu harus diriwayatkan juga dari jalur yang lain, dari sisi yang lain, ya, ada sahabat yang lain maksudnya. Fayakhruju, ya, fil asal yakhruju, ya. Fayakhruju bidzalika, ya, an kaunihi sadan au munkaron, maka dia tidak lagi dikatakan hadis yang sad atau hadis yang mungkar, ya, bukan hadis yang sad, bukan juga hadis yang mungkar. Karena kalau yang namanya hadis yang sahih itu kan dia menyelisihi hadis yang lain, berarti tidak saling menguatkan, gitu kan? Karena sahih itu artinya menyelisihi yang lebih sikoh dari dia. Ada 2 jalur atau ada 3 jalur, ya. Satu jalur ini, ya, tiga-tiganya bahkan sahih, tapi satunya diriwayatkan oleh imam, ya, dan ada satu orang dari 3 ini yang menyelisihi riwayat imam tadi, padahal hadisnya sama, cuma beda jalur doang, dan dia menyelisih riwayat imam. Ini sah tidak berarti, ya, menyelisih seperti ini. Baik. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Katsir di sini, ya, diriwayatkan oleh jalur yang lain, maksudnya jalur yang lain itu pun saling menguatkan, ya. Kalau diriwayatkan oleh jalur yang lain tapi tidak saling menguatkan, ya bukan hadis hasan namanya, gitu, ya. Baik. Nah, maka bukan hadis, syarat hadis hasan berarti tidak boleh sahih, tidak juga boleh mungkar. Kalau mungkar itu dia, ya, apa namanya, ya, jelas, ya, ketahuan jelas di situ bahwasanya dia hadis yang tidak diterima. Auradu alal qismil awal al munqati'a wal mursal alladhi fi rijalihi mastur wa yurwa mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar, wa auradu ala tsani al mursal alladhi ishtahara ruwatuhu bima dzakara wa indafi'u dzalika bi ishtirati al-ittisali ma'a ma taqaddam. Afada al-Iraqi fi syarhi wa afada ba'dul ulama anna al-hasana a'ammu min as-sahihi la qasima lahu wa huwa ma kana min al-hadits as-salihati lil amal fayujami as-sahiha wa la yubayinuhu wa ala hadha fala ishkala fi qawli at-Tirmidzi hasanun sahih aw sahihun gharib. Nah, baik. Jadi istilah hasan sahih, ya, menurut Imam Tirmidzi itu istilah yang, ya, tidak ada masalah di situ. Beliau hanya mendeskripsikan. Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan sahih, kesimpulannya seperti ini, ya, tidak perlu kita baca panjang-panjang itu. Jadi kesimpulannya begini. Ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis itu hasan sahih, berarti menurut beliau hadis itu dari satu jalur hasan, dari jalur yang lain sahih, itu. Paham ya? Maka beliau, ya, kalau ulama yang lain langsung menghukumi hadis itu sahih, hadis hasannya udah nggak dilihat jalur yang hasan itu. Tapi Imam Tirmidzi merasa sayang untuk nggak menyebut jalur satu itu. Akhirnya beliau sebutkan hadis ini hasan dari jalur fulan, sahih dari jalur fulan. Ya, ya, ini ibarat kita mengatakan, ya, kalau angka 2 itu berasal dari 1 tambah 1, ya langsung saja sebutkan 2, kan? Ketika kita mengatakan 2 itu sama dengan kita mengatakan 1 tambah 1. Ya, tapi Imam Tirmidzi enggak, beliau mengatakan 2 dan 1 tambah 1, gitu. Ya, jadi beliau sebutkan yang sahih juga, beliau sebutkan yang hasannya juga. Begitu juga ketika beliau mengatakan sahihun gharib, hadisnya sahih dari satu jalur, gharib dari jalur beliau, itu maksudnya, ya. Jadi ketika ini kan kitab Sunan Tirmidzi ini, ya, itu sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang Sunan Tirmidzi, bahwasanya hadis-hadis Sunan Tirmidzi itu, ya, ada banyak juga yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Dan Imam Tirmidzi ketika menyusun Sunan Tirmidzi ini kan ada juga hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari di dalam kitab beliau ini, ya. Dan hadis-hadis tersebut, ya, beliau teliti sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya, ya, sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih, naam, beneran sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dia gharib bagi saya, kata Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena jalur-jalurnya asing bagi saya. Paham maksudnya, ya? Nah, jadi
Tidak ada muskilah dalam penggunaan istilah hasan sahih atau sahih gharib dan sebagainya. Hanya saja yang paling sering kita dengar itu hasan sahih. Sahih gharib itu hanya berapa tempat saja, berapa hadis saja. Taib. Ini dia, insyaallah kita akan bahas nanti selanjutnya. Masih pembahasan tentang pengertian hadis hasan. Jadi kita lagi bahas pengertian hadis hasan di sini. Inilah bedanya level kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain nanti langsung dijelaskan, ini pengertiannya khalas, entahlah, tinggal untuk hafalkan pengertian, selesai. Ya, dijelaskan pengertian ini maksudnya apa, selesai. Tapi di sini kita sebutkan khilaf-khilaf, perkataan Al-Khattabi apa, Imam Tirmidzi apa, kemudian perkataan Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Jauzi tadi. Ya, tujuannya itu adalah agar kita makin meyakini satu pengertian. Jadi para ulama itu prosesnya panjang sampai mereka sampai kepada kesimpulan pengertian hadis hasan itu ini dan ini. Ya, baik. Hadza huwa insyaallah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, insyaallah nuwasil fi mabad. Natafi bihadzal qadar wa natatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.